Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husniatun Nida dari Prodi Akuntansi Universitas Trilogi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah pengauditan, yaitu mengenai salah satu topiknya etika akuntan profesional yang mengacu pada Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, dalam topik etika akuntan profesional, saya membagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama, apa sih pengertian etika itu sendiri dan bagaimana perannya? Yang kedua, Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang biasa disebut IAPI. Yang ketiga, aturan prinsip dasar dan etika profesi akuntan publik. Dan yang keempat, saya akan memberi contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan publik yang ada di Indonesia. Pengertian etika. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika profesi akuntan. Etika umum adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang di suatu lingkungan atau masyarakat. Jadi, etika itu sendiri adalah landasan yang berkaitan dengan bagaimana orang akan berperilaku atau bertindak terhadap semuanya. Etika profesi akuntan adalah salah satu unsur dari profesi menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Nah, pembahasan selanjutnya itu yang kedua, Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 Institut Akuntan Publik Indonesia. Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini disahkan 30 April 2020 dan akan berlaku efektif 1 Juli 2020 kecuali bagian 4A seksi 540 akan berlaku efektif untuk audit dan review laporan keuangan untuk periode dimulai atau setelah pada tanggal 1 Januari 2022. Kode etik profesi ini adalah aturan etika yang telah disepakati bersama diatur oleh lembaga profesi. Menurut keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia nomor 4 tahun 2020 pasal 2 tentang penetapan dan pengesahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 adalah kode etik organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku bagi akuntan publik, memegang sertifikat Public Accountant of Indonesia, serta anggota lainnya yang disebut sebagai anggota dari IAPI yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan ada kode etik ini sendiri diharapkan para akuntan publik dapat memahami dan menerapkannya sebagai tanggung jawab dalam penugasan profesionalnya. Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 Institut Akuntan Publik Indonesia terdapat 5 bagian kode etik. Bagian pertama tentang kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Bagian kedua, anggota yang bekerja di bisnis. Bagian ketiga, anggota yang berpraktik melayani publik. Bagian 4A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Bagian 4B, independensi dalam perikatan assurance selain perikatan audit dan perikatan review. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dan bagian kedua karena bagian ketiga, bagian 4A dan bagian 4B terkait dengan bagian pertama dan bagian kedua. Pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, aturan prinsip dasar dan etika profesi akuntan publik. Di sini saya akan membahas bagian pertama mengenai kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Dalam bagian satu ini terdapat 3 seksi, yaitu seksi 100 kepatuhan terhadap kode etik. Maksudnya setiap anggota atau akuntan publik harus mematuhi kode etik. Terus terdapat juga pelanggaran terhadap kode etik. Jika pelanggaran ditemukan terhadap kode etik, anggota harus mengevaluasi pelanggaran tersebut, yaitu sesegera mungkin anggota dapat mengevaluasi konsekuensi dari pelanggaran terhadap kode etik. Dan yang kedua, anggota dapat menentukan pihak yang relevan dan melaporkannya kepada mereka.
Seksi 110 Prinsip Dasar Etika. Terdapat 5 prinsip dasar etika. Yang pertama integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat kerahasiaan, dan yang kelima perilaku profesional. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai prinsip dasar etika akan ada di slide berikutnya. Terus seksi 120 kerangka kerja konseptual. Anggota atau akuntan publik harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika. Terdapat juga penerapan pertimbangan profesional, independensi, dan skeptisisme profesional. Nah, saya akan membahas seksi 110 tadi yang mengenai prinsip dasar etika. Seksi 110 ini terdapat subseksi lagi yaitu mengenai 5 prinsip dasar tersebut. Subseksi 111 yaitu tentang integritas, artinya anggota atau akuntan publik harus bersikap lugas dan jujur terhadap semua hubungan profesional dan hubungan bisnis. Maksudnya kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Dengan integritas yang tinggi mungkin akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik itu sendiri. Subseksi 112 mengenai objektivitas, artinya anggota atau akuntan publik disyaratkan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Jadi objektivitas itu ia bertindak adil tanpa dipengaruhi permintaan dari pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, sehingga akuntan itu sendiri dapat melihat kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan dapat mengambil suatu tindakan atau keputusan yang tepat. Subseksi 113 kompetensi dan kehati-hatian profesional. Artinya anggota atau akuntan publik disyaratkan untuk pertama mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Jadi, kompetensi dan kehati-hatian profesional ini adalah anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Subseksi 114 kerahasiaan, artinya anggota atau akuntan publik disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Artinya itu kerahasiaan, jadi seorang akuntan harus berkewajiban merahasiakan informasi tentang klien bahkan jika hubungannya berlanjut atau berakhir dengan si akuntan tersebut. Subseksi 115 tentang perilaku profesional, artinya anggota atau akuntan publik disyaratkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota atau akuntan publik yang mungkin akan mendiskreditkan profesi anggota. Maksudnya itu anggota atau akuntan publik ini harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan tidak akan menjelekkan atau mencoreng nama profesi akuntan tersebut. Seksi 120 yaitu kerangka kerja konseptual. Dalam seksi ini terdapat berbagai kategori ancaman yang dapat muncul terhadap kepatuhan prinsip dasar etika yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan yang lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku anggota secara tidak tepat. Yang kedua, ancaman telah pribadi, ancaman ketika anggota atau akuntan publik tidak secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya. Yang ketiga, ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika anggota mendukung posisi klien atau organisasi sampai pada mengurangi objektivitas akuntan atau anggota tersebut. Yang keempat, ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungannya lama atau hubungan yang dekat dengan
klien atau organisasi. Jadi akuntan publik atau anggota ini terlalu bersimpati dan terlalu mudah menerima hasil pekerjaan dari klien atau organisasi tersebut. Yang kelima, ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika anggota dihalangi untuk secara objektif karena tekanan yang nyata oleh si klien atau organisasi tersebut. Bahasan selanjutnya dari seksi 120 kerangka kerja konseptual. Terdapat penerapan pertimbangan profesional. Dalam standar audit 200 adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit akuntansi dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Jadi, penerapan pertimbangan profesional ini dibutuhkan ketika anggota atau akuntan publik menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan tentang berbagai alternatif yang diperlukan untuk menentukan apakah keputusan tersebut itu tepat dalam keadaan tersebut. Independensi dibagi menjadi dua, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran, kemampuan akuntan publik untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam penugasan. Jadi, akuntan publik ini harus melaporkan sesuatunya dengan fakta yang sebenarnya. Independensi dalam penampilan berhubungan dengan independen dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas yang diaudit oleh akuntan publik. Jika misalnya akuntan publik ini mempunyai hubungan tertentu dengan entitas yang diaudit, misalnya hubungan keluarga atau hubungan keuangan, akuntan publik itu menjadi tidak independen dan hasil laporan keuangan tersebut dapat dicurigai oleh pihak yang memakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, akuntan publik selain melaporkan fakta yang sebenarnya, akuntan publik juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat dicurigai oleh pemakai laporan keuangan. Selanjutnya adalah skeptisisme profesional. Dalam standar audit 200 adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi setelah mengevaluasi ancaman, akuntan publik ini dapat menghilangkan atau menurunkan ancaman tersebut kepada level yang dapat diterima. Jika tidak bisa, anggota atau akuntan publik dapat mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Selanjutnya, seksi 210 mengenai benturan kepentingan. Maksudnya itu, setiap anggota atau akuntan publik dapat mengidentifikasi ancaman yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Seksi 220 yaitu penyusunan dan penyajian informasi. Maksudnya, anggota di semua tingkatan dalam organisasi tempatnya bekerja dapat terlibat dalam penyusunan dan penyajian informasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya, seksi 230 mengenai bertindak dengan keahlian memadai. Maksudnya, anggota atau akuntan publik harus melaksanakan tugas signifikan dengan keahlian memadai. Terdapat juga faktor mengevaluasi dan mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Selanjutnya, seksi 240 mengenai kepentingan keuangan, kompensasi, dan intensif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Maksud dari seksi ini yaitu anggota tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan keuangan pihak lain. Terdapat juga mengevaluasi ancaman yang dapat terjadi. Contoh keadaan dari ancaman di seksi ini yaitu memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja. Faktor yang untuk mengevaluasinya terdapat juga signifikasi kepentingan keuangan, terus kebijakan dan prosedur untuk komite independennya bagaimana. Yang ketiga, pengungkapan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, seksi 250 mengenai bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Seksi ini maksudnya terdapat bujukan yang dilarang dan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat juga bujukan
yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika. Bujukan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan itu seperti penyuapan atau korupsi. Bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu mungkin masih dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 260 mengenai respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksud dari seksi ini yaitu pemahaman yang diperlukan ketika menghadapi ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Seksi 270 mengenai tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Maksud dari seksi ini yaitu tekanan dapat memunculkan terhadap kepatuhan prinsip dasar etika. Terdapat juga mengevaluasi ancaman terhadap tekanan yang dialami oleh anggota atau akuntan publik. Seksi ini membahas keadaan yang memunculkan tekanan dan melakukan konsultasi dengan pihak lain. Nah, pembahasan terakhir dari etika akuntan profesional ini yaitu saya akan kasih salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan publik yang ada di Indonesia, yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Pada 1 April 2019, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2019 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, Garuda Indonesia mendapatkan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar, sedangkan 2017 merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Hal ini cukup mengejutkan karena sampai kuartal ketiga tahun 2018 Garuda Indonesia itu masih merugi sebesar 114,08 juta US dollar. Pada 24 April 2019, dalam rapat umum pemegang saham tahunan terjadi kecurigaan dua komisaris terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia. Mereka berpendapat transaksi dengan Mahata Aero Teknologi sebesar 239,94 juta US dollar terlalu signifikan sehingga yang akan mempengaruhi neraca laporan keuangan. Dua komisaris saat itu keberatan atas laporan keuangan tersebut. Jika nominal tersebut tidak dicantumkan Garuda Indonesia masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Dan hal tersebut dari laba bersih Garuda Indonesia harus membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Padahal beban tersebut seharusnya belum ada. Pendapatan dari PT Mahata ini belum diterima oleh Garuda Indonesia. Pada tanggal 25 April 2019, Bursa Efek Indonesia memanggil manajemen Garuda terkait perbedaan opini dengan pihak komisaris terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tersebut. Pada tanggal 26 April 2019, Komisi 4 DPR menyatakan bakal memanggil manajemen, tetapi sebelumnya akan membahas rapat internal terlebih dahulu. Pada tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia sekaligus dengan kantor akuntan publiknya yaitu Tanubrata, Sutanto, Fapmi, Bambang, dan rekan secara tertutup. Berdasarkan contoh kasus yang sudah saya jelaskan tadi, diketahui bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran etika profesi karena mereka sudah mengakui pendapatan padahal uang itu belum diterima oleh perusahaan dan akuntan publik belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi seperti pengakuan pendapatan piutang. Jika dikaitkan dengan prinsip dasar etika yaitu yang pertama prinsip integritas. Hubungannya dengan kasus itu karena akuntan publik dan kantor akuntan publiknya tidak menjaga integritas ya, karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan dan tidak menyampaikan hal yang sebenarnya. Yang kedua, prinsip objektif. Akuntan seharusnya bertindak objektif dan tidak memihak siapapun. Dalam kasus Garuda Indonesia, akuntan publik dan kantor akuntan publiknya diduga telah merekayasa laporan keuangan sehingga dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan publik Garuda Indonesia tidak melaksanakan kehati-hatian dan kompetensi
profesional, sehingga tidak mengetahui rekayasa pencatatan yang dapat mengakibatkan seharusnya laporan keuangan Garuda Indonesia itu rugi menjadi untung, dan juga harus membayar pajak yaitu PPh dan PPN padahal pendapatan belum diterima oleh si perusahaan. Terus prinsip perilaku profesional, manajemen Garuda dan kantor akuntan publiknya diduga telah berperilaku tidak profesional dengan merekayasa laporan keuangan dengan sengaja, dan hal tersebut sepertinya dapat mencoreng nama profesi akuntan publik itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran etika profesi akuntan publik. Oleh karena itu, kita sebagai calon akuntan harus menjaga 5 prinsip dasar etika tersebut, karena hal tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan ini. Sekian materi atau topik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang tepat dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini